Tadi kita sampai pada pertanyaan, gimana kalau saya bacanya dengan nagom Jawa, dengan nagom Sunda, dengan nagom Cina, Eropa, Amerika. Nah, tentu ini terkait dengan cara melakukan ya. Ya, pernah suatu ketika Al-Fakir juga mendengar itu cara bacaan Al-Qur'annya agak tidak familiar di masjid di Beijing misalnya. Atau kemudian ketika saya di salah satu masjid di Ciamis misalnya. Kemudian ketika saya berkunjung di Solo atau di Surabaya misalnya, atau kemudian berkunjung di Semarang, atau kemudian ketika berkunjung ke Padang. Nah ini bacaan Al-Qur'annya haruskah satu nada ya, irama? Oh, ternyata tidak. Karena kalau terkait dengan nada, itu biasanya kembali kepada ada hadis ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ya bahwa laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Jadi pada pembahasan at-taghanni bil Quran, cara melakukan Al-Quran. Jadi cara melakukan Al-Quran itu disunahkan. Ya, jadi tadi disabdakan orang yang tidak melakukan Al-Quran tidak termasuk kami. Artinya cara membaca Al-Quran pun dilakukan dari sejak zaman Rasulullah SAW. Dan itu mungkin Al-Fakir tidak mau ceroboh mengatakan yang terlewat dari para ulama dalam melafalkan. Karena fokusnya bukan di cara melakukan, tapi fokusnya di pada kaidahnya. Ini dibaca apa, panjang pendeknya seperti apa. Lebih pada fokus itu. Sedangkan cara melakukan itu seni. Dan itu kenapa tidak kita jumpai lagu yang mutawatir. Bacaan Al-Quran Rasul itu seperti apa? Nggak akan ketemu kita. Sekarang kan lagi ngetren ya, adzan yang di apa namanya dibaca oleh Bilal itu lagunya begini, nah, misalnya. Oh itu silahkan divalidasi. Tapi kalau bacaan Al-Quran, lagu yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud atau dibaca oleh Rasulullah itu kayak apa? Nggak bisa diklaim hari ini, karena itu seni baca, lebih lebih umum. Nah, jadi sehingga kalau mau menggunakan langgam Jawa, langgam Cina, langgam Sunda, langgam Aceh, langgam Sumatera, boleh saja karena itu terkait dengan nada, terkait dengan irama. Enaknya kita membaca, boleh gitu. Hanya saja kalau kita kemudian melakukan dan ternyata diketahui lagu itu diambil dari lagu yang populer hari ini dan ternyata syair-syairnya itu jorok. Nah, tentu itu akan diprotes. Mohon maaf, sahabat Asa yang berbahagia, misalnya sekarang lagi populer lagu apa misalnya. Saya nggak mau nyebut lah. Lagu A misalnya. Ini sering kita dengar. Di mana-mana kita dengar itu. Lalu kemudian kita mencoba ingin melakukan Al-Quran surat tertentu dengan lagu ini. Tentu tidak bolehnya itu bukan karena apa-apa, tapi tidak bolehnya karena ini dianggap nanti bisa melecehkan atau mendowngrade kesucian Al-Quran. Kira-kira begitu.